Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo para Gen Z dan para digital native kebanggaan Indonesia. Apa kabarnya? Sebelum kita mulai, saya pengen tahu dulu nih, coba angkat tangan yang dalam sehari minimal 3 jam scroll TikTok atau Instagram. Waduh, hampir semuanya ya. Terbukti ya bahwa kita itu memang tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Oke, jujur di sini siapa yang tiap scroll Instagram ngelihat temen atau influencer sukses suka ada bisikan hati seperti ini. Duh, kok dia sesukses itu ya? Sedangkan aku di sini-sini aja. Tenang, aku juga pernah di posisi itu. Mungkin teman-teman di sini juga pernah di posisi itu juga. Kenalin, aku Alam Rahman, tapi biasa dikenal dengan Dadang Pasir. Aku di sini bukan untuk menggurui, tapi aku mau sharing nih pengalaman aku dengan sosial media. Aku udah buktiin sendiri bahwa media sosial itu bukan tempat untuk asik-asik aja, apalagi untuk tempat insecure. Tapi bisa jadi gerbang super cepat untuk personal branding dan juga sumber cuan. Hari ini kita akan bongkar tuntas kenapa kalian gak boleh lagi malu untuk posting dan gimana caranya scroll bisa menjadi ladang cuan. Insecure, stop. Sosial media itu kanvas ekspresi terbaik untuk kita. Kalian jago gambar, posting. Kalian jago nyanyi, posting. Kalian bisa meracuni orang lain untuk beli sesuatu, nah, itu yang namanya bakat. Dengan berani posting dan mengekspresikan diri, secara otomatis kalian itu mulai membangun yang namanya personal branding. Kalian jadi punya value di mata orang lain, dan kalian juga bisa memulai membangun circle, bertemu tokoh inspiratif, dan juga belajar dari para expert. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, cuan dari media sosial. Kalian tahu, data bilang bahwa Gen Z dan milenial itu 70% mendominasi e-commerce di Indonesia. Artinya, kalian-kalian ini nih yang scroll itu adalah target utama dan mesin ekonomi di negara ini. Pertanyaannya, kenapa gak kalian sendiri yang jadi pemainnya? Jurus jitu yang aku punya yaitu jadi diri sendiri. Selama sekolah, aku tuh berjualan loh. Aku jualan masker, padahal aku jurusan teknik. Awalnya sih aku malu, tapi dengan hasil cuan yang sangat meledak, aku hantam rasa malu itu. Karena produk masker itu harus ada testimoninya, aku sendirilah yang jadi testimoninya. Pada saat itu, aku full berjualan di Instagram. Awalnya hanya segelintir teman-teman kelas aja yang membeli, tapi keesokan harinya, kelas lain pun ikut membelinya. Dari situ mulailah dari sekolah lain, pokoknya satu Cimahi itu kenal yang namanya Dadang Masker. Dari berjualan masker ini, alhamdulillah semasa sekolah, aku nggak pernah lagi minta uang sama orang tua. Dan alhamdulillahnya juga dari berjualan masker ini aku dapat membeli handphone dengan uangku sendiri. Sedang enak-enaknya aku berjualan, tiba-tibalah aku diterima PKL di perusahaan aku sekarang. Dan dari situ pun ya mau gak mau bisnis berhenti. Nah, mulailah aku banting setir, mulai aktif di TikTok. Aku bermain TikTok memang dari 2020, tapi baru menghasilkan cuan itu ya baru-baru ini. Memang belum banyak, tapi benar-benar ada cuannya. Intinya balik lagi, sosial media itu bisa menghasilkan cuan. Entah itu Instagram ataupun TikTok. Ini bukan janji manis, ini data real. Menurut riset, potensi industri konten kreator di Indonesia ini diprediksi tumbuh 5 kali lipat di 2027. Artinya, yang sekarang kalian anggap profesi ini cuma hobi, ini bisa menjadi profesi yang masa depannya cerah banget nantinya. Aku sendiri adalah bukti nyatanya. Awalnya aku semasa sekolah hanya coba-coba, tapi alhamdulillah aku bisa mendapatkan income tambahan. Dan sampai sekarang, income dari konten tersebut bisa bantu biaya hidup aku. Ataupun sekali-sekali self reward. Kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Teman-teman, ingat hal ini baik-baik. Pertama, stop insecure. Sosmed itu kanvas kalian, bukan arena pertandingan. Berani ekspresi diri, berani bangun value diri. Yang kedua, sosmed sama dengan income. Itu adalah gerbang personal branding kalian yang bisa menaikkan kelas dan juga menjadi sumber cuan dari endorsement ataupun affiliate. Yang ketiga, masa depanmu ada di tanganmu.
industri konten kreator itu ngegas banget pertumbuhannya. Jangan cuma jadi penonton, yuk jadi pemainnya juga. Anggaplah setiap kalian posting itu bukan hanya sekedar update, tapi investasi kecil untuk masa depan. Mulai sekarang juga posting apapun yang kalian suka. Posting yang bisa mengekspresikan kalian di sosial media. Jangan malu, jangan insecure. Ingat, setiap konten yang kalian buat itu adalah investasi kecil untuk masa depan dan juga sebagai personal branding kalian. Aku yakin kalian semua punya value luar biasa yang bisa dibagikan. Semoga dengan semua pengalaman yang telah saya bagikan bisa menjadi inspirasi bagi kalian untuk mulai semangat konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.